Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Febriana. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 41 Kabupaten Malinau. Saya mendapat tugas dari tutor saya Bapak Abdul Rahim, SENAP, membuat podcast tentang manajemen P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di mana kita tahu berdasarkan jenisnya pegawai ASN itu terdiri dari dua, yaitu PNS. Yang kedua itu adalah P3K, di mana P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Di sini kita akan membahas tentang manajemen P3K. Yang pertama tentang penetapan kebutuhannya, di mana setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Itu dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Hal ini ditetapkan dengan keputusan menteri. Yang kedua tentang pengadaannya, yaitu pertama, perencanaan dengan menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan P3K yang meliputi jadwal, prasarana dan sarana pengadaan, lalu pengumuman lowongan yang dilakukan secara terbuka, lalu proses pelamaran di mana setiap WNI yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk melamar, lalu dilakukan seleksi yang terdiri dari 2 tahap, yaitu seleksi administrasi dan kompetensi, lalu pengumuman hasil seleksi yang dinyatakan secara terbuka, lalu pengangkatan menjadi P3K bagi yang dinyatakan lulus. Yang ketiga tentang penilaian kinerjanya, di mana hal ini bertujuan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Penilaian ini dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Dan penilaian ini berada di bawah kewenangan pejabat yang berwenang pada setiap instansi pemerintah, lalu didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dan dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan. Hasil penilaian ini disampaikan kepada tim penilai kinerja. P3K yang tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja dapat diberhentikan dari P3K. Untuk masalah penggajian dan tunjangan, gaji diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan risiko pekerjaan. P3K juga diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. P3K juga diberikan tunjangan, yaitu tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural dan fungsional, dan tunjangan lainnya. Untuk masalah pengembangan kompetensi, P3K diberikan kesempatan untuk memperoleh pengayaan pengetahuan dalam rangka kegiatan pengembangan kompetensi yang direncanakan setiap tahun oleh instansi pemerintah. Setiap P3K memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pengembangan kompetensi. Namun apabila terdapat keterbatasan, prioritas diberikan dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja P3K yang bersangkutan. Pengembangan kompetensi dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya. Untuk masalah pemberian penghargaan, P3K yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas diberi penghargaan berupa tanda kehormatan, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, dan kesempatan menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan. Untuk masalah disiplin, P3K yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pemutusan hubungan perjanjian kerja dilakukan dengan hormat karena yang pertama jangka waktu perjanjian kerja berakhir, yang kedua meninggal dunia, yang ketiga atas permintaan sendiri, yang keempat perampangan organisasi, yang kelima tidak cakap jasmani atau rohani. Pemutusan hubungan perjanjian kerja dilakukan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri karena yang pertama dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan karena tindak pidana yang tidak berencana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun. Yang kedua melakukan pelanggaran disiplin P3K tingkat berat, yang ketiga tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati. P3K juga dapat pemutusan hubungan perjanjian kerja secara tidak hormat karena yang pertama melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 45, dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan kejahatan jabatan. Yang ketiga menjadi anggota atau pengurus partai politik. Yang keempat dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana secara berencana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun. Untuk masalah perlindungan, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada P3K berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan kematian sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional, dan perlindungan berupa bantuan hukum berupa bantuan dalam perkara yang dihadapi pengadilan terkait pelaksanaan tugas sebagai P3K. Sekian podcast dari saya, terima kasih.